Tahingga yang lebih besar dari Tahingga? Emangnya ada? Oke, topik hari ini adalah kita akan membicarakan tentang ketakterhinggaan. Bahwa ternyata ada Tahingga yang lebih gede daripada Tahingga lainnya. Oke, yang kita tahu kan, kalau yang namanya Tahingga itu bukan suatu bilangan. Tahingga itu adalah suatu konsep abstrak untuk menunjukkan sesuatu yang sangat besar, gak terbatas, dan gak punya ujung. Ingat, Tahingga bukan bilangan. Nah, di dalam teori himpunan, kita nanti bakalan kenalan sama himpunan yang banyaknya anggotanya itu ada Tahingga. Lalu kita nanti punya lagi himpunan yang banyaknya anggotanya juga ada sebanyak Tahingga. Tapi banyaknya anggota yang Tahingga ini lebih gede daripada Tahingga yang lainnya, kayak gitu. Nah, ini seru banget lah kalau udah ngomongin tentang ketertinggaan pada himpunan. Tapi daripada pusing dulu membahas itu, kita simak dulu bagaimana cara membandingkan ukuran dari dua buah himpunan. Jadi kalau kita punya himpunan A, misalkan isinya 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B isinya adalah nama-nama hewan, ayam, bebek, unta, dan kambing. Nah, kita ingin membandingkan ukuran A dengan ukuran B. Ukuran itu maksudnya adalah banyaknya anggota atau kardinalitas. Nah, banyaknya anggota dari A, ini kan ada 4 ya. Jadi kita katakan kardinalitas dari A itu 4. Banyaknya anggota dari B, dihitung nih, ada 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4 juga. Di sini, jadi kalau kita bandingkan A dengan B, ternyata mereka berdua itu sama aja gedenya, sama-sama besarnya. Nah, ternyata ada cara lain nih buat mengetahui apakah himpunan A dan B itu sama-sama besarnya atau enggak tanpa menghitung banyaknya anggota dari kedua himpunan tersebut. Caranya itu gampang. Kita kaitkan saja masing-masing anggota di A dengan masing-masing anggota di B. Cara pengaitannya kayak gini. 1 dipasangin sama ayam. 2 dipasangin sama bebek. 3 dipasangin sama unta. 4 dipasangin sama kambing. Nah, dengan cara kayak gini, semua anggota di A punya pasangan tepat satu dengan anggota di B. Semua anggota di B punya pasangan tepat satu dengan anggota di A. Artinya, kita dapat memasangkan secara habis anggota-anggota di A dengan anggota-anggota di B. Ini menunjukkan bahwa kardinalitas dari A itu sama aja dengan kardinalitas yang ada di B, tanpa perlu menghitung banyaknya anggota di masing-masing himpunan tersebut. Oke? Nah, untuk kasus ini masih gampang, karena A dan B, keduanya itu masih himpunan yang berhingga. Sekarang kasusnya gimana kalau dua-duanya himpunan Tahingga? Gimana cara ngebandinginnya nih? Gimana? Bingung kan? Kayak kita main-main dulu dengan himpunan bilangan asli sama himpunan bilangan bulat. Kita akan bandingkan dua himpunan ini. Himpunan bilangan asli kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat isinya itu dari negatif Tahingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, sampai Tahingga. Masing-masing himpunan ini banyaknya anggota ada Tahingga, Z juga ada Tahingga. Oke, pertanyaannya adalah, apakah banyaknya anggota di N itu sama kayak banyaknya anggota di Z? Nah, secara naluri kan ya, pasti kita mikir kalau anggota di Z ini kan pasti lebih banyak daripada anggota di N. Toh, di Z ini punya bagian negatifnya kan? Di N enggak, dia cuma bagian yang positifnya doang, bilangan bulat positifnya aja. Jadi kita klaim kalau kardinalitas dari Z kayaknya sih lebih gede daripada kardinalitas di N. Tapi ternyata enggak kayak gitu loh. Oke, gimana cara ngelihatnya? Sama nih. Si Z tadi kita daftarkan ulang jadi kayak gini. Kita urutin anggota-anggotanya jadi gini. Jadi 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, dan seterusnya. Nah, kita pasangin nih setiap anggota di N dengan anggota di Z. 1 dipasangin dengan 0, 2 dengan 1, 3 dengan min 1, 4 dengan 2, 5 dengan min 2, 6 dengan 3, dan seterusnya. Dengan cara seperti ini, kita dapat memasangkan semua anggota di N dengan tepat satu anggota di Z. Begitupun anggota di Z itu punya pasangan tepat satu dengan anggota di N. Semua kita pasangkan secara sampai habis, semuanya punya pasangan. Jadi, anggota di N sama anggota di Z itu sama-sama aja gedenya. Toh masing-masing punya pasangan kan?
Jadi, kita bisa katakan kardinalitas dari N itu sama aja kayak kardinalitas di Z. Ini cukup mind-blowing ya. Karena kita tadi mikirnya kayaknya si Z itu lebih gede. Ternyata sama aja gedenya kayak himpunan bilangan asli. Nah, kalau ada korespondensi satu-satu antara himpunan A dengan himpunan bilangan asli, maka A ini disebut himpunan terhitung. Terhitung ini artinya semua anggota di A itu dapat kita hitung atau kita dapat nomori, dapat kita cacah, kita nomori ya biasanya. Kita nomori dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat, si Z ini dia himpunan terhitung. Karena ada korespondensi satu-satu, korespondensinya kayak gini kan, dipasanginnya kayak gini. Dengan himpunan bilangan asli. Jadi, Z juga adalah merupakan himpunan terhitung. Himpunan bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil itu juga sama-sama himpunan terhitung. Artinya, besar himpunan tersebut sama kayak besarnya himpunan bilangan asli. Mereka sama-sama aja gedenya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih himpunan yang lebih gede daripada bilangan asli? Ternyata ada nih, himpunan bilangan real. Himpunan bilangan ini ternyata jauh lebih gede daripada bilangan asli. Atau kita katakan himpunan bilangan real ini nggak bisa dinomori atau tidak terhitung banyaknya. Nah, ini dibuktikan oleh kantor. Cara dia membuktikan kalau R ini dia lebih gede daripada himpunan bilangan asli, ternyata cukup cantik juga nih. Jadi dia ngambil dulu di interval 0 sampai 1, dia subset dari bilangan real kan. Jadi si kantor ini menunjukkan kalau interval ini ternyata lebih gede daripada himpunan bilangan asli. Karena ini lebih gede daripada himpunan bilangan asli, otomatis R-nya sendiri pasti lebih gede daripada himpunan bilangan asli. Cara nunjukinnya, ini pakai kontradiksi. Jadi, andaikan nih, si interval ini sama aja gedenya kayak himpunan bilangan asli, atau kita katakan terhitung. Berarti setiap anggota di interval sini dapat kita nomori. Misalnya gini, anggota di interval 0 sampai 1 itu kan anggotanya bisa 0,555, 0,375, 0,1, 0,12. Bentuknya kan pasti gini, 0, sekian. Ini nomor ya, digit gitu. Nah, kita nomorin nih. Yang bentuk-bentuknya kayak ini kita nomorin sebagai 1. Ini kita nomori 2, ini kita nomori 3, nomori 4, dan seterusnya. Nah, caranya adalah cara menunjukkan kalau si interval ini lebih gede daripada N, kita konstruksi aja suatu bilangan X gitu, di anggota sini, si bilangan X ini ternyata nggak bisa kita nomorin. Nggak ada penomorannya, nggak ada pengaitan dari N ke bilangan tersebut itu nggak ada. Cara konstruksi bilangannya kayak gimana? Misalkan gini, si X-nya itu bentuknya 0, A1, A2, A3, A4. Nah, A1 ini kita pilih dari diagonal. Kita lihat ya, di sini D11, misalkan D11 ini isinya, misalkan ini 5 ya, D11 5. Nah, si A1-nya jangan 5, tapi kita ambil 0 misalkan. Nah, si D2 misalkan, D22 ini 7 isinya. A2 berarti jangan 7, tapi 9 misalkan. D33 misalkan ini isinya 1. Berarti A3 jangan 1, tapi 9. Atau berapa deh, terserah, 4 kayak gitu. Nah, misalkan D44 ini isinya 7, berarti A4-nya jangan 7, kita ambil 0 dan seterusnya. Nah, si X ini nggak akan ada di sini nih, nggak akan ada di dalam list ini. Tapi biar lebih jelasnya gini deh. Kayak misalkan ini ya, ini tuh bilangan desimal, kita nomori nomor 1, nomor 2, ini jadi nomor 3, dan seterusnya. Kita ambil bilangan X yang dengan melihat diagonal ini. Nah, ini, si digit ini jangan sama kayak ini. Karena ini 1, kita ambil ini selain 1, tapi 3. Karena ininya 2 di sini, kita ambil jangan 2, kita ambil 4 misalkan, dan seterusnya. Nah, si X ini itu nggak bakalan ada di daftar sini. Karena kita tadi ngambil secara berbeda ya, berbeda dengan ada yang ada di diagonalnya. Dengan demikian,
si X ini nggak punya pasangan dengan di N. Artinya ada bilangan X gitu, anggota interval situ, yang nggak bisa kita kaitkan dengan N. Si interval ini artinya lebih gede daripada si N itu sendiri. Minimal ada satu yang dia nggak punya pasangan. Oke, kalian pasti mikir kan, ya udah si X-nya kenapa nggak masukin aja ke daftar sini? Oke, boleh deh. Masukin nih si bilangan ini ke daftar sini. Misalkan kita nomori jadi nomor 15. Nah, udah masuk. Dia dikasih nomor 15. Tapi kita bisa bangun lagi suatu bilangan, katakanlah bilangan Y, dengan cara yang sama. Kita ngambil diagonal di sini. Seret, kita lihat diagonalnya. Si Y ini sama kayak tadi. Digit di belakang koma yang pertama jangan sama kayak diagonal sini. Yang digit keduanya nggak boleh sama kayak di diagonal sini. Dan seterusnya. Nah, kalian pasti bilang lagi, ya udah masukin lagi ke daftar ke sini. Masukin bilangan tadi. Tapi kita nanti bisa ngambil lagi bilangan Z kayak gitu. Lalu kita konstruksi lagi, dia sedemikian sehingga nggak ada di daftar tersebut. Nggak bisa kita nomorin. Ya, jadi mau bagaimanapun caranya, tetap ada bilangan di interval sini yang nggak bisa punya pasangan di N kayak gitu. Artinya si interval ini jauh lebih gede daripada si N. Nah, otomatis si R, himpunan bilangan real, itu jauh lebih gede daripada himpunan bilangan asli. Nah, si himpunan bilangan asli ini kan ada sebanyak tahingga. Banyaknya anggota. Berarti si R ini lebih gede daripada, kardinalitas si R itu lebih gede daripada kardinalitas si N ini sendiri. Artinya ada tahingga yang lebih besar daripada tahingga. Tahingganya si R itu lebih gede daripada tahingganya si N. Nah, kardinalitas dari N disebut alef 0. Jadi tahingganya si N disebut alef 0. Tahingganya si R disebut alef 1. Atau bahasa gaulnya itu kontinum. Di sini kita punya alef 1 itu lebih gede daripada alef 0. Tahingga alef 1 lebih besar daripada tahingganya alef 0. Nah, ini dibuktikan oleh kantor ya. Terus si kantor ini dia punya dugaan, namanya hipotesis kontinum kantor. Dia ngeduga kayak gini, kalau nggak ada himpunan A yang kardinalitasnya itu di antara alef 0 sampai alef 1. Artinya, setelah tahingganya alef 0, itu tingkatannya adalah alef 1. Nggak ada tahingga lain di antara alef 0 dengan alef 1. Ini masih berupa dugaan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya ataupun disangkal. Bahkan sampai saat ini ya. Nah, menariknya lagi, ini tuh nggak bisa dibuktikan ataupun disangkal dengan aksioma ZFC. Nggak bisa tuh, artinya itu sangat sulit sekali ini untuk membuktikan atau menyangkal pernyataan si kantor ini. Luar biasa ya, kantor ini bisa punya dugaan yang sangat hebat kayak gini. Nah, barangkali kalian ini punya kemampuan, punya ketertarikan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis kantor. Kayak kalian tinggal kerja aja. Kerja dengan teori himpunan, lalu tunjukkan kepada dunia kalau hasil kalian ini bisa sangat mengejutkan dunia matematika. Tapi ya, itu dia, sangat susah banget sih. Oke, itu aja mungkin untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menonton.